Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya David Plaikol bisa kembali menjumpai Anda di obrolan pagi AFB TV Kupang. Selamat pagi buat Anda, selamat menjalankan tugas aktivitas pagi Anda. Dan pemirsa, pagi ini kita akan ngobrol tentang tema kita. Pagi ini sangat menarik sekali. Mau dibawa kemana pariwisata kita? Ya, ini teristimewa di Nusa Tenggara Timur. Kita berbicara seputar pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Dan pagi ini kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Iwayan Darmawan. Selamat pagi, Pak Wayan. Apa kabar? Kabar baik. Baik. Ya. Oke, nah ini kalau lihat dari temanya, mau dibawa kemana? Ini kayak judul lagu ya. Ya. Mau dibawa kemana nih pariwisata kita dengan sesuatu yang baru. Tentunya Pak Wayan juga sebagai pemangku kepentingan di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan geliat pariwisata di Nusa Tenggara Timur sekarang ini ya menjadi kalau mau dibilang balik kedua balik kedua di Indonesia. Seperti apa Pak Wayan? Ya, jadi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTT 2018-2023, jadi pariwisata itu menjadi primover pembangunan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Jadi ada sebuah lompatan yang ingin dicapai. Jadi pariwisata bukan lagi sekedar pembangunan sektoral, dia harus mendorong jadi sektor-sektor yang lain, sektor-sektor ekonomi yang lain, termasuk tentu sektor ekonomi real seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan juga sektor jasa. Dan melihat posisi strategis dan komitmen pemerintah provinsi dan juga secara nasional pariwisata sebagai prioritas ketiga nasional ya. Jadi tentu ini menjadi sebuah kolaborasi kebijakan yang sangat strategis yang akan memberikan daya dorong bagi pembangunan ekonomi ke depan. Yang targetnya yaitu 10,09% di tahun 2023. Ya, jadi artinya kita harus sekarang gerak yang akan sedang didorong dalam pembangunan pariwisata dari hal yang sangat basic ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, jadi kebersihan itu salah satu dari aspek pesona, 7 pesona wisata. Ya, ini yang sedang memang ini yang paling krusial bermasalah di destinasi-destinasi. Sehingga Bapak Gubernur telah menetapkan sebuah kebijakan gerakan budaya bersih. Nah, kalau ini sudah kita, jadi wisatawan itu destinasi wisata atau pariwisata tidak lepas dari itu. Ya, jadi tidak lepas dari itu. Nah, berikut dalam kerangka meningkatkan daya tarik pariwisata Nusa Tenggara Timur, ada sebuah pendekatan yang telah ditetapkan juga, yaitu pendekatan standar destinasi, yaitu 5A. Ya. Yang pertama lah memperbaiki atau meningkatkan kualitas termasuk keanekaragaman atraksi. Nah, kita ketahui misalnya selama ini kalau orang ke NTT kan paling mengenal, misalnya lebih banyak mengenal ya Komodo karena ada Winongo atau Kelimutu. Itu kan termasuk sumber daya pariwisata, sumber daya alam ya. Tapi ada keunikan-keunikan lain yang belum tereksplor ya. Jadi atraksi apakah itu misalnya aspek budaya, tari-tarian ya, bisa kesenian, kuliner ya, dan juga aktivitas-aktivitas yang punya value terhadap pariwisata itu belum tereksplor. Ya, seperti misalnya potensi di kelautan, misalnya kita memiliki potensi di samping yang sudah dikenal misalnya Lama Lerak, kita memiliki pergerakan lumba-lumba. Kita memiliki juga potensi keindahan bawah laut yang luar biasa. Itu belum banyak dia. Nah, salah satu kekuatan kalau kita lihat ya, jadi dari identifikasi destinasi wisata yang teridentifikasi yaitu hampir 443 lebih. Jadi ini artinya dari segi variasi itu NTT luar biasa, tentu sesuai dengan karakteristik itu sebagai provinsi kepulauan. Jadi sehingga apa yang didorong oleh Bapak Gubernur bahwa pariwisata sebagai semacam ekspektasi imajinasi. Artinya makin banyak ekspektasi yang kita berikan di dalam konteks pariwisata NTT, maka
tentu daya tarik pasar makin luas. Oke, baik Pak Wayan, ini menarik juga berkaitan dengan pariwisata Nusa Tenggara Timur ini mendongkrak artinya ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu sendiri. Nah, ini kembali lagi dari masyarakatnya, seperti apa dari pariwisata sendiri melihat masyarakat Nusa Tenggara Timur? Teristimewa tempat-tempat yang menjadi tujuan para wisatawan. Jadi ini kan sebuah proses peralihan ya. Jadi proses peralihan kalau saya lihat dari segi adaptasi masyarakat ya, responnya cukup baik. Tetapi kan memang sebagai proses perubahan dari yang pure agraris ya, ke pure pariwisata, tentu memang harus ada perubahan karakter, perilaku. Jadi misalnya berkaitan dengan bagaimana awareness, penerimaan, ya, jadi kepekaan masyarakat terhadap misalnya menerima wisatawan. Itu kan harus ada perubahan. Jadi lebih ramah, misalnya ya lebih aware, terbuka dan sebagainya. Demikian juga misalnya ada kebutuhan-kebutuhan lain yang sangat dibutuhkan, misalnya terkait dengan amenitas ya. Jadi wisatawan ke destinasi kan butuh rumah makan. Rumah makan itu kan tidak sekedar rumah makan biasa gitu. Jadi ini harus dipenuhi. Jadi misalnya apa tergantung dari kunjungan wisatawannya dari mana gitu. Jadi ada kebutuhan yang harus kita pelajari. Oke. Ya, nah, ini juga menarik. Artinya kalau kita berbicara soal pariwisata ini cakupannya sangat luas sekali. Betul, nah, luas sekali. infrastrukturnya. Ya. Nah, ini bagaimana juga dengan informasi-informasi sekarang ini kan semuanya serba melalui internet ya. Nah, ini seperti apa dari pariwisata sendiri? Ya, kita sekarang saya beberapa waktu yang lalu berterima kasih kepada Ibu Yuli Skodat ya, Ibu Gubernur selaku Ketua Dekranasda sudah meresmikan Pusat Informasi Digital, Pusat Ekonomi Kreatif dan Perpustakaan Pariwisata di kantor dinas. Kita kan harus mulai dulu, jadi artinya tadi ini kan juga sebuah proses. Jadi bagaimana orang kita dulu sebagai regulator, sebagai institusi yang harus memberikan memahami betul apa sih yang dibutuhkan pariwisata gitu. Makanya kita informasi harus cepat. Maka kita sudah menyiapkan promo digital yang sekaligus dengan timnya juga. Ya. Nanti tim ini bertugas mengidentifikasi destinasi-destinasi yang sudah ada yang baru seperti apa performanya. Jadi termasuk bukan saja mengidentifikasi karena publikasi itu kan membutuhkan juga terutama ya sekarang di era digital yang sangat pesat seperti ini, misalnya informasi-informasi terkini seperti itu. Ya tentu menyangkut bagaimana tadi 5A yang saya sampaikan tadi, standar yang telah ditetapkan oleh Bapak Gubernur terkait misalnya transportasi, atraksi tadi, ya atraksi wilayah yang sudah ada maupun yang akan bisa ketembangkan. Terus berikut itu kan akomodasi, beberapa lokasi destinasi yang relatif jauh ya, misalnya akan dikembangkan homestay ya. Jadi yang berikut terkait dengan awareness tadi, bagaimana masyarakat berubah. Jadi artinya ya menyangkut aspek tadi, menjaga betul bagaimana kebersihan lingkungan, bagaimana misalnya penyediaan tata penyajian yang betul-betul terstandar gitu. Yang berikut adalah terkait dengan amenitas, misalnya terkait dengan sarana-sarana yang dibutuhkan, yang standar, termasuk misalnya tadi rumah makan, ada tempat souvenir dan sebagainya. Semua ini kami kerjakan secara simultan. Jadi di dinas kami tentu harus mulai dari kita dulu. Jadi misalnya kalau saya sudah membagi peran seluruh eselon 3, kami bagi tugas. Bagaimana mengidentifikasi, mengumpulkan, menghimpun informasi yang ada sebagai dasar mendesain kebijakan-kebijakan pembangunan ke depan agar lebih tepat ya. Apalagi sebagaimana kita ketahui, jadi pariwisata sebagai prioritas pembangunan bukan saja provinsi, kabupaten, kota, dan juga didukung dana desa, termasuk asosiasi dan juga BUMN, BUMN. Saya pikir ini sebuah kekuatan. Tinggal sekarang sekali lagi, jadi sebagai dinas pariwisata, sebagai institusi yang bertanggung jawab harus memiliki informasi yang kuat. Misalnya di mana dibutuhkan misalnya akses, di mana kan dari 5 kebutuhan itu kan tidak sama semua. Ada titik kuat, ada titik lemah. Ini yang memang harus jujur kita katakan, persoalannya itu di data. Nah ini kami sudah targetkan bulan Mei ini harus selesai. Jadi bulan Mei harus selesai seluruh informasi ini. Karena
sambil kita jalan ini kan ada sebuah perubahan yang lompatan lah ya di sebagaimana kebijakan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, dan ini kan harus kita lakukan. Dan memang kebetulan juga pariwisata kan relatif belum jadi penanganannya dulu ada, jadi tapi masih parsial. Sekarang kan dia sebagai primover ekonomi, artinya seluruh sektor yang ada harus terintegrasi. Contoh misalnya dari identifikasi kita 300-an lebih misalnya akomodasi perhotelan. Kita harus menghitung ke depan dengan pariwisata yang datang ke NTT, misalnya target kita di 2023 misalnya, ya mencapai mungkin sekitar target minimalnya itu 1,5 jutaan, tapi proyeksi kita 3 juta. Gitu. Jadi minimal itu. Nah itu tentu untuk misalnya tambahan pergerakan wisatawan, misalnya 1,5 juta. Kalau dia misalnya rata-rata 4 hari, kita kan bisa menghitung kebutuhan konsumsi seperti apa. Ini kan kita hitung. Ini harus link dengan pertanian, link dengan peternakan, link dengan perikanan, link dengan transportasi, ya, link dengan layanan kesehatan. Itu kan juga, walaupun itu bukan menjadi itu, tapi harus tetap siaga. Artinya semuanya harus semua harus terintegrasi. Seperti itu. Baik. Nah, ini menarik juga kalau artinya semuanya kalau sudah berjalan dengan baik, tentunya baik itu kesehatan, artinya ini semuanya berkaitan. Nah, ini tentu juga soal kenyamanan, keamanan itu kembali lagi, dan juga promosi. Nah, ini kita tahu bersama Nusa Tenggara Timur ini untuk lautnya ini lebih luas lagi, berarti untuk aktivitas tentu juga. Nah, antar kabupaten ini ya beberapa kabupaten tentunya juga menggunakan jasa angkutan laut. Nah, ini seperti apa dari Dinas Pariwisata sendiri melihat peluang juga. Nah, ini supaya mungkin ya mempermudah juga sekedar untuk menaruh cindera mata atau apa sehingga di saat para turis juga menggunakan jasa laut ternyata betul. ini. Saya pikir sangat tepat sekali. Jadi, nah ini yang memang salah satu jadi proses perubahan. Bahkan ke depan mungkin teman-teman di FBTV juga harus juga tercermin. Jadi sebagai media elektronik yang juga bisa mendorong bagaimana promosikan, artinya suasana itu harus dapat gitu. Begitu kita masuk kantor ini kan sudah suasana artinya memiliki kekuatan keunggulan di keindahan lah misalnya, atraksi yang sangat bagus. Jadi, dan saya pikir itu ke depan juga akan kita dorong. Dan ini salah satu, makanya saya sampaikan tadi, jadi seluruh layanan-layanan publik ke depan harus bercirikan kekuatan-kekuatan wisatawan. Jadi harus orang tidak boleh lagi mendapatkan informasi dengan sulit. Gitu. Itu yang kita lakukan. Jadi, untuk itulah, jadi saya berterima kasih lah kepada teman-teman media. Maka kami secara internal juga kita sudah membuat grup media, untuk secara cepat. Jadi seperti kemarin berterima kasih. Jadi begitu ada informasi tentang penyelundupan komodo, itu kan kami dapat informasi cepat dari media. Kita respon. Jadi ya saya menugaskan Pak Edan Rakik sebagai kabid destinasi langsung berkomunikasi, meneliti apa sih kondisi yang sebenarnya. Dan akhirnya langsung mendapatkan informasi tentang kondisi penyelundupan. Dan ini kan bagian mengapa kita peduli respon, kan itu kekuatan pariwisata kita. Jadi kita harus memang harus ada kepedulian itu. Jadi kalau kita biasa-biasa saja tadi kan anggap bahwa kita tidak merasa ini. Itu yang saya merasa memiliki. Dan inilah yang sedang didorong sekarang oleh Bapak Gubernur. Jadi semua ini satu istilah yang sedang beliau dorong. Kalau dulu kan kita sering mendengar stakeholder. Sekarang owner of development. Jadi pemilik pembangunan. Ya, FBTV pemilik pembangunan, Pos Kupang pemilik pembangunan, ya. Asita pemilik pembangunan. Tidak ada istilah, kan dulu stakeholdernya bisa berpartisipasi, bisa tidak. Kalau owner kan begitu tahu ada sampah Anda harus pungut. Jadi jangan nunggu perintah orang lain gitu. Seperti itu kira-kira itu. Oke, baik Pak Wayan. Dan juga tentunya ini kembali lagi seputar pariwisata di Nusa Tenggara Timur, kembali lagi juga ini peran dari pemerintah kabupaten kota. Nah, ini kalau dari provinsi sudah kuat nih, dari kabupaten kota yang lebih dekat lagi dengan destinasi wisata.
Ya, kebetulan memang sejak awal ya, jadi pemerintah provinsi dengan kabupaten kota itu sudah menandatangani kesepakatan target bersama. Jadi salah satu dari target bersama itulah tentang pariwisata. Jadi lebih mudah. Jadi di samping memang dukungan Bapak Gubernur yang terus-menerus melakukan komunikasi bukan di forum tapi langsung ke lapangan. Nah, ini kan sebuah kekuatan yang sesuatu yang memang terobosan baru lah, ya. Jadi yang memberikan ruang peluang kepada tidak ada gap lagi antara pembangunan yang dilakukan provinsi dengan kabupaten kota. Oke, baik. Nah, ini kalau kita bergeser juga ke ekonomi kreatif, kembali lagi untuk masyarakat ini Nusa Tenggara Timur mau tidak mau harus siap ya. Ini dalam hal ini untuk berkreasi ekonomi. Ini yang salah satu yang menjadi pusat perhatian juga berkaitan dengan tenun ikat. Nah, tenun ikat di Nusa Tenggara Timur. Artinya sekarang ini juga banyak masuk tenun-tenun duplikat ya. Nah, ini bukan aslinya. Nah, ini juga artinya ekonomi masyarakat juga, waduh, ini ada perbandingan nih. Nah, ini seperti apa dari pariwisata sendiri? Ya, jadi tadi yang sedang didorong ya, saya pikir kita patut apresiasi kepada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur bersama istri masing-masing yang memberikan teladan. Ya, jadi memberikan teladan artinya kita harus makin militan mencintai produk-produk daerah kita. Jadi tidak ada pilihan gitu. Jadi sehingga sekarang setiap event-event, misalnya festival itu kalau dulu kan boleh berpakaian apa saja. Jadi ke depan ya, jadi ini kita kemarin kita sudah mulai di festival Pasola di Sumatera Barat. Ke depan jadi bukan penyelenggara atau peserta festival saja yang berpakaian tenun ikat. Jadi adat masing-masing, kalau ada di Sumba tentu pakaian Sumba, tetap penonton juga harus disiapkan. Jadi harus berpakaian, sehingga suasana itu dapat, karena misalnya wisatawan hadir di tempat itu kan bukan saja menonton, tapi menjadi bagian dari event itu. Itu baru dapat gitu. Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara soal kesiapan dari daerah sendiri untuk menyelenggarakan suatu event besar berkaitan dengan pariwisata, tentunya juga ini kembali lagi tadi sudah disinggung oleh Pak Wayan sendiri berkaitan dengan infrastruktur. Nah, ini penginapannya dan lain sebagainya juga ini sampai sekarang juga. Artinya ini sudah beberapa tahun nih Nusa Tenggara Timur sudah dikenal. Tidak sampai ke luar negeri ini sudah mengenal Nusa Tenggara Timur, tempat-tempat wisatanya. Nah, kembali lagi kesiapan dari daerah sendiri di saat melakukan event ini masih ada juga yang sedikit ya. Jadi kayak bukan banyak, sedikit. Nah, ini berkaitan dengan penginapannya, ada juga yang nyasar dan lain sebagainya. Ini seperti apa? Mungkin jadi satu pekerjaan juga. Jadi memang ini yang sesuai dengan hasil kebetulan festival Pasola ya di Sumba Barat kemarin, saya mendampingi Bapak Gubernur. Setelah itu beliau sudah memerintahkan membuat semacam SOP, standar operasional sebuah festival seperti apa gitu. Nah, artinya apa? Jadi festival itu siapa-siapa yang akan terlibat di dalamnya? Bagaimana kita memasarkan? Bagaimana siapa saja bertanggung jawab misalnya terhadap wisatawan yang datang? Ya, informasi seperti apa? Jadi sekarang lebih mudah. Jadi kalau misalnya tadi penguasaan informasi artinya dari link yang ada di pemerintah kabupaten, camat, pemerintah desa, jadi harus bergerak bersama dalam satu sistem. Demikian juga misalnya mitra-mitra seperti PHRI, ya, para perhotelan harus bergerak dalam sistem yang sama. Jadi seperti yang saya tadi, kalau misalnya sistem sudah dibangun, misalnya pada saat event festival, misalnya orang hotel harus berpakaian adat setempat, ya. Demikian juga misalnya restoran harus, ya kan sudah dapat. Jadi minimal itu mencermin kalau orang misalnya tidak memakai itu, artinya dia tidak jadi akan terasa tidak menjadi bagian dari event itu sendiri. Ini yang kita lakukan, dan dengan sistem seperti ini, maka kan orang akan jadi wisatawan ya akan datang. Oh, dia akan dengan mudah. Oh, dia menanyakan ke restoran pasti dia tahu karena dia berpakaian adat. Demikian juga hotel. Jadi demikian juga di transportasi akan dibangun sistem seperti itu. Gitu. Artinya ke festival kalau dulu ya, artinya dulu mungkin orientasinya karena ini Pak Gubernur sekarang harus ada perubahan paradigma dan lompatan. Jadi tadi bukan sekedar stakeholder kan artinya dia dapat. Tapi kalau owner wajib gitu. Itu bedanya. Makanya
Kalau wajib, tidak ada istilah kan, kamu tidak menguasai informasi tentang destinasi atau tentang event gitu seperti itu. Baik, ini soal kebutuhan dari wisatawan itu sendiri. Kita tahu bersama juga. Ini kalau kita berbicara soal Nusa Tenggara Timur, pariwisatanya semua mata bakal tertuju pada Labuan Bajo. Nah, ini ada binatang komodo di sana yang menjadi salah satu tujuan, dan mungkin juga aset terbesar komodonya ya. Nah, ini menjadi salah satu tujuan utama dari para wisatawan. Nah, ini beberapa bulan kemarin, bahkan sampai sekarang juga ini mau ditutup nih. Sampai ke nasional. Nah, ini dari pariwisata Nusa Tenggara Timur sendiri. Bagaimana nih? Mungkin ada kiat-kiat tersendiri juga atau seperti apa? Jadi ini kan sebenarnya begini, kita kebetulan Bapak Gubernur ini kan sebenarnya memiliki pengalaman tentang konservasi. Beliau jadi mungkin kalau yang tidak memiliki info, mungkin tidak banyak yang tahu tentang beliau adalah sangat care terhadap konservasi. Jadi pemulihan habitat kemurni. Dan beliau berhasil di penanganan harimau Sumatera. Beliau melihat sekarang di destinasi Labuan Bajo, kita mengeksploitir, mendatangkan wisatawan ke Labuan, tapi kita tidak menyadari bagaimana memelihara aset yang sangat berharga itu. Dalam bentuk apa? Ntar, misalnya, bagaimana dengan lingkungan? Bagaimana dengan lingkaran ketersediaan makanan di Labuan Bajo? Sehingga artinya tidak mendapat feel seperti yang habitat yang diharapkan. Gitu. Jadi ini yang didorong. Jadi sebenarnya apa yang didorong oleh Bapak Gubernur lebih berorientasi ke depan. Bagaimana warisan yang tidak tergantikan ini, gitu loh. Jangan sampai punah gara-gara kita tidak sadar. Gitu. Gitu. Baik, berarti ini artinya untuk peremajaan ya, untuk peremajaan di seputar Taman Komodonya ini. Jadi memulihkan, jadi memulihkan habitat artinya gini, karena komodo itu yang terbayang, komodo dragon itu terbayang kan sangarnya. Jadi kalau komodo sudah jinak, artinya kan tidak dapat lah feel-nya gitu. Jadi ini yang mau didorong, termasuk diperbaiki juga tidak boleh ada sampah plastik, memperoleh atraksi atau mendapatkan view dari Labuan Komodo ke depan itu kan harus didapat dengan karena dia ekspektasi imajinasi. Jadi artinya kalau misalnya yang dibayangkan sangar terus yang dihadapi lembut-lembut saja itu kan tidak dapat ininya. Baik. Nah, yang mungkin saya terkait dengan penutupan tadi sudah dilakukan rapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, terutama dipimpin oleh Dirjen Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan sesuai dengan pembagian tugas ada proses pengkajian. Tapi ada satu permintaan Bapak Guru yang terus-menerus, mengapa beliau ingin menarik ya pengelolaannya oleh pemerintah daerah. Karena tadi kalau komodo tidak ada, satu destinasi selesai itu, gitu. Artinya NTT akan kehilangan masa depan, salah satu masa depan pariwisata gitu. Seperti itu sebenarnya. Jadi sehingga ya memang di sini ada sebuah orang misalnya andaikan orang lari lah. Ya orang lari agar bisa kenceng kan mesti ada mundur selangkah itu. Ya kan seperti itu. Oke, baik. Nah, tentunya Pak Wayan ini soal pengelolaan itu sendiri. Nah, ini juga Pak Gubernur sekarang ini tidak mau yang lambat nih. Semuanya harus berlari. Harus lebih cepat lagi. Nah, ini untuk di Labuan Bajo itu sendiri yang menjadi tujuan wisatawan lebih dekat juga dengan provinsi NTB dan juga Bali. Nah, ini tentu juga bagaimana kita untuk menarik para wisatawan itu sendiri, dan kembali lagi ini sebagai owner ya, jadi bertanggung jawab untuk diri sendiri untuk menjaga lingkungan sekitar. Nah, kalau kita berbicara soal Komodo seputar Taman Komodo, apakah sudah memenuhi standar? Ya, jadi kalau udah lihat 5A itu, jadi terutama pasti ada yang tidak terpenuhi, makanya Pak Gubernur mendorong harus ada perubahan. Ya, artinya, jadi kebetulan beliau kan studi. Jadi beliau sudah studi di 44 destinasi potensial. Salah satulah Komodo. Jadi artinya beliau menyampaikan itu bukan isu, bukan artinya ini. Beliau melakukan penelitian gitu. Jadi artinya mengapa beliau akhirnya mendorong harus ada perbaikan. Jadi misalnya kalau akses mungkin sudah bagus ya. Atraksi. Jadi atraksi tadi tidak dapat yang orang bilang dragon sangar itu kan seperti tidak dapat kan.
Nah ini kan, nah maksudnya Komodo ke depan. Jadi destinasi Komodo bukan saja, kan artinya orang lebih cenderung Komodo, padahal di sana ada Batu Cermin, ada Wairebo, jadi banyak destinasi di sekitar yang didorong, ada event kesenian, ada kuliner, makanya gini. Jadi sehingga jangan, mengapa harus divariasikan gitu? Karena kalau misalnya dia fokus Komodo saja, kan paling dia 1 hari cukup. Nah kalau misalnya ada event yang lain, kan nambah hari, lama tinggal itu kan bisa, tetapi kan link, jadi kualitasnya tidak beda. Gitu. Jadi artinya oke. Sama dengan, ya saya pikir beberapa destinasi ya seperti di Bali misalnya, jadi orang misalnya ke Ubud, ya dia disiapkan semua. Jadi kesenian macam-macam, ada kecak, ada tari barong. Jadi harinya dibedain gitu. Sehingga kalau ingin dapat dua-dua, dia harus 2 malam gitu. Ini kan bagian-bagian yang strategi yang memang Pak Gubernur menyampaikan harus kita sudah memiliki destinasi atraktif, misalnya Komodo, tetapi harus ditambahkan, misalnya apakah kulinernya, misalnya apakah budaya yang lain. Dan ini yang sedang kita ya, jadi Dinas Pariwisata Provinsi sedang menggerakkan itu. Jadi sehingga kami membuat sebuah event ke depan, jadi tidak lagi misalnya 5 hari, kita adalah H-15 plus jadi sampai dengan H+3. Mengapa? Karena kita tambah variasinya, tetapi tidak perlu misalnya menambah anggaran dari APBD. Kita lebih kolaborasi kepada kekuatan tadi yang saya bilang tadi, owner-owner yang lain, apakah pemerintah desa, ya, apakah di kecamatan, kita lakukan kolaborasi, termasuk ya misalnya asosiasi-asosiasi, jadi bergerak bersama, karena menangani sebuah event akan sempurna kalau semua bergerak. Iya, baik. Ini menarik juga, owner of development. Nah ini kalau kita berbicara juga soal fasilitas ya, penerbangan, pesawat, terus juga kapal laut, terus juga kita berbicara soal darat. Ya, ini untuk menjangkau tempat wisata. Nah ini berbicara soal kenyamanan dan keamanan. Pada masih bingung Pak, ini soal paket-paket. Iya. Ya ini tentu juga pengaruhnya juga kepada Dinas Pariwisata sendiri. Nah ini produk Nusa Tenggara Timur, jangan geser-geser dulu nih. Iya. Saya seperti setuju ya, artinya gini kan, inilah yang artinya ya mungkin kami relatif telat lah. Artinya gini, karena ini kan sebuah kolaborasi memang selama ini belum terutuh gitu ya. Misalnya kan tadi akomodasi aksesibilitas ya terkait dengan transportasi. Kalau terutama dari masuk ya dengan pesawat terbang, kalau nanti ring of beauty dalam wilayah itu kan salah satu kebijakan yang sedang didorong melalui kemitraan dengan Kementerian Perhubungan, misalnya bagaimana menghubungkan destinasi Lembata ya, Alor, Belu, sehingga dia jadi kan mengapa ini demikian juga nanti hubungan dari Sumba ke Labuan Bajo. Nah, yang dari luar inilah yang nanti, jadi kita sedang berproses sekarang, menyepakati. Jadi tidak bisa, pariwisata harus digawas secara terpadu. Bagaimana sih kemauan dari maskapai? Bagaimana kemauan dari pemilik akomodasi atau perhotelan? Ya kan? Jadi harus kita bareng. Terus bagaimana kebijakan-kebijakan pendukung di setiap destinasi yang dikunjungi. Ini kan harus bersama-sama. Itulah jadi pemerintah yang memfasilitasi event, ya. Sedangkan perhotelan menyiapkan akomodasi, transportasi disiapkan maskapai. Ini harus duduk bareng. Jadi artinya akan menyelaraskan harga berapa yang bisa ditawarkan sehingga banyak wisatawan bisa masuk ke NTT. Ini harus disepakati bersama seperti itu. Jadi tidak lagi manut sendiri. Kalau sendiri, ya artinya pasti kita lelah dan hasilnya tidak optimal. Baik. Nah, ini juga menjadi tujuan kita bersama untuk membangun daerah tercipta kita. Dan ini masih ada lagi yang mau masyarakat tahu juga ya, pemirsa tahu seputar tema kita pagi ini tentang pariwisata mau dibawa kemana. Dan juga untuk Anda pemirsa, nanti kami kembali lagi, tetap bersama kami di Obrolan Pagi.
Mau dibawa kemana pariwisata kita di Nusa Tenggara Timur? Obrolan pagi kita. Tema pagi ini pemirsa bersama dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Iwayan Darmawan selaku Kepala Dinas. Baik, Pak Wayan, tadi kita sudah berbicara panjang lebar seputar bagaimana juga ini mempermudah, artinya mempermudah dan juga bagaimana juga memberdayakan masyarakat itu sendiri di Nusa Tenggara Timur untuk melihat bahwa sekarang ini bukan main-main lagi, ya, semuanya harus siap lagi untuk membangun Nusa Tenggara Timur, daerah tercinta kita. Nah ini kembali lagi, ini kontribusi dari pariwisata sendiri ini untuk devisa daerah, negara. Nah ini seperti apa? Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, ini kan pengaruh pariwisata kan ada dua. Jadi dia pengaruh langsung terhadap PDRB pariwisata. Itu memang posisi kita di 2018 baru sekitar 0,74. Ya memang kecil ya. Tetapi pengaruh tidak langsungnya itu sangat besar. Jadi misalnya, ya, jadi untuk pengeluaran konsumsi saja, ya, misalnya perwisatawan ada ya rata-rata untuk konsumsi akomodasi ya, akomodasi konsumsi dan transportasi satu hari 500.000 saja. Kita ambil yang terendah lah, kan 500.000 kali sekarang, ya, kali 1 juta, itu udah berapa? Gimana tuh? Ya, gitu. Jadi artinya kan itulah daya dorongnya terhadap ekonomi yang tadi ada yang langsung, ada yang jadi ada terbagi nanti mendukung transportasi, ada yang mendukung misalnya ke pertanian. Jadi kira-kira misalnya kalau tadi 500.000 kali 1 juta, ya kan sekitar 500 miliar ya. Oke, jadi kalau mau dibilang ini sekarang pariwisata bagaimana nih dengan daerah? Apakah masih pelan-pelan tapi pasti atau seperti apa? Ya, jadi sekarang kan target kita sekarang misalnya target sesuai dengan target progresifnya 3 juta wisatawan. Ya kan? 3 juta wisatawan. Jadi 3 juta wisatawan kalau misalnya ya sesuai dengan kapasitas rata-rata kan hotel dan transport, tidak mungkin dia rata-rata wisatawan mengeluarkan misalnya 1 juta aja lah. Itu kan udah 3 triliun itu. Dari wisatawan ya. Jadi 3 triliun. 3 triliun itu kan dari satu sektor. Sehingga kalau ini sudah kita tahu misalnya pertumbuhan ekonomi di 2018. Jadi pembentukan modal bruto untuk pertumbuhan mencapai pertumbuhan 5% lebih. Itu kan 6 triliun saja. Artinya kalau dengan tadi 3 triliun dari pariwisata itu kan sudah menyumbang hampir, ya kalau kita mencapai target misalnya 10,09%, artinya dari total sumbangan itu pariwisata bisa menyumbang misalnya 20% secara keseluruhan akumulatif. Baik itu terhadap sektor maupun sektor yang lain, itu kan luar biasa. Jadi artinya minimal ya 20-30%. Itu kan saya pikir akan menggerakkan. Belum lagi kan sekarang. Jadi misalnya wisatawan ke sini kan tidak membawa apa-apa, belum souvenirnya misalnya. Seperti itu kan. Saya pikir rata-rata wisatawan itu pulang kalau wisatawan Nusantara membawa juga kuliner. Ya, jadi bawa itu. Jadi saya pikir misalnya apakah itu jagung titik, kue rambut ya. Nah, ini ke depan kan itu yang selama ini belum terintegrasi. Berarti ini anggarannya harus ditambah ya, Pak, untuk sebenarnya tidak, kalau kita sih lebih ke kolaborasinya, karena ini kan orientasi bukan tadi. Karena orientasi pembangunan pariwisata sebagaimana kebijakan ditetapkanlah terpadu ya. Jadi holistik ya, integratif ya. Jadi tema-tema sesuai dengan keunggulan wilayah dan melibatkan semua. Itu enaknya. Jadi artinya tidak, jadi istilahnya tidak ada kaitan misalnya anggaran sekian nanti target sekian, tidak. Jadi kekuatan yang ada sekarang adalah kekuatan bersama. Jadi semua harus bergerak. Makanya saya bilang tadi, owner. Ya, owner itu seperti IFBTV, ya coba apa yang bisa dilakukan. Jadi misalnya IFBTV punya relasi. Ini sedang kita bangun sekarang kan. Seluruh warga NTT di luar, gitu. Jadi kita akan suratin, akan kita komunikasikan. Kalau misalnya ya NTT di luar, orang NTT yang ada di luar sekarang misalnya ada 1 juta misalnya, ya toh 1 juta, dia cukup bawa misalnya bisa memfasilitasi 2 orang saja 2 juta ke sini bisa tahun Nusantara, seperti itu. Artinya
ini kan memang kerja harus kerja bareng, jadi tidak bisa. Belum lagi nanti sudah kami juga kerjasama, misalnya meningkatkan kerjasama dengan seperti yang sudah deal ya dengan Java Promo. Jadi satu destinasi di Jawa yang di koridor Java Promo yang akan nanti dilingkan, misalnya saling melengkapi. Jadi karena kerjasama bagi teman-teman YPC NTT kan misalnya kepingin juga berwisata kendaraan lain, kita akan mempromokan destinasi yang diwadahi Java Promo. Demikian juga sebaliknya. Jadi masyarakat yang menjadi bagian komunitas Java Promo akan mempromosikan NTT. Sehingga nanti kita kan bisa memberikan contoh. Jadi yang jelas misalnya untuk informasi digital tidak ada masalah, tetapi kita juga menunjukkan karena kan ada juga wisatawan-wisatawan yang tidak lebih melihat gitu, meraba secara fisik, maka juga akan kita siapkan di lokus promosi Java Promo. Baik, ini kerja keras dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang berikut lagi Pak, ini anggaran untuk 2019 dari Dinas Pariwisata sendiri. Ya sebenarnya kalau kita anggaran total pariwisata naiknya cukup signifikan. Jadi naik sekarang menjadi APBD provinsi itu 43 miliar lebih ya. 43 miliar lebih ya. Jadi memang fokusnya sekarang lebih ke tadi destinasi ya, destinasi dulu karena kan kita memberikan, jadi ada sedikit perubahan ya. Jadi kalau sehingga anggaran lebih penataan destinasi. Promonya kami memang kalau dulu lebih banyak mungkin mencetak ya. Jadi sekarang sudah kita rubah promo digital ya. Itu yang dilakukan. Sehingga memang di aspek promosi kita lebih mengandalkan APBN. Jadi lebih mengandalkan dana-dana APBN, sedangkan dana provinsi memang terbatas. Jadi kita lebih banyak mengembangkan digital promo. Makanya kita sudah buat langsung kemarin jadi di dinas, jadi ada digital promo, ada karena yang suka misalnya melihat fisik, kita sudah ada perpustakaan pariwisata yang saya lihat banyak yang bagus-bagus lah. Saya pikir kalau AFB TV lihat perpustakaan kita banyak yang pas itu baru pertama kali lihat itu. Hasil kajian-kajian foto bawah laut yang sangat indah di Alor, di Lembata, di Flores Timur, banyak yang bagus. Baik. Dan tentu juga ini di 2019 tentu banyak kegiatan yang bakal dilakukan juga oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya, jadi artinya kegiatan tadi memang fokusnya di destinasi, ada juga ya pembangunan homestay, kemitraan dengan pemerintah desa, ada juga peningkatan rumah adat ya. Terus ada juga memang kegiatan-kegiatan pelatihan sumber daya manusia terutama bagi pengelola di destinasi pilihan ya di tetapi kita kan juga mengelola dana-dana sektoral gitu. Jadi ada misalnya dana sektoral kan banyak sekarang. Kami kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Kehutanan melalui Balai Sumber Daya Alam. Itu kerjasama. Jadi misalnya dalam kaitan dengan pemasaran nanti destinasi Manipu. Kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, misalnya pengelolaan destinasi bendungan Ragnamo, ada beberapa bendungan yang dibangun akan kita juga dorong menjadi salah satu destinasi baru. Dengan perikanan kelautan misalnya, jadi beliau kan juga pengelola misalnya Taman Perairan Laut Sawu, itu kan banyak juga destinasi, itu kan kita kerjasamakan. Bahkan kami sudah ada semacam kesepahaman yang sama dengan Polairut misalnya. Jadi dalam rangka pengembangan destinasi perairan, terutama kita punya destinasi luar biasa di segitiga, ya, segitiga Pulau Semau, Kota Kupang dengan Sulamo, itu ada lumba-lumba yang jauh lebih bagus dari yang ada di Lovina, Singaraja, Buleleng, Kabupaten Buleleng. Tetapi kita belum ekspor karena keterbatasan daya dukung. Nah, ini kita sepakat. Jadi nanti akan ada dilakukan kunjungan terhadap destinasi itu dengan mengoptimalkan kerjasama dengan Polairut dan UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan. Baik. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir juga Pak Wayan untuk kita semua, kembali lagi soal
Komodo ya, ini soal Komodo yang kemarin sempat juga menjadi berita yang menghebohkan juga. Nah ini juga mungkin di kesempatan ini juga bisa memberikan informasi. Nah supaya juga masyarakat juga ini tidak salah kaprah soal bagaimana ini, soal pengelolaan ini Komodo dan juga supaya Komodo ini tidak berkurang alias hilang nih. Ini seperti apa? Ya jadi sebenarnya dari identifikasi yang dilakukan sebenarnya sudah diidentifikasi ya, jadi sekitar 12 pendekatan untuk memulihkan habitat komodo ke aslinya. Jadi pertama tentu menyiapkan rantai makanannya, itu harus dihitung betul. Terus vegetasi lingkungannya, ya, jadi sehingga cara berwisata ke depan mungkin akan dirubah gitu. Jadi artinya termasuk juga bagaimana menyiapkan tadi untuk amenitas wisatawan di sana harus menyesuaikan. Jadi betul-betul mempelajari karakteristik wilayah. Jadi jangan membangun di tempat yang peka seperti itu sama dengan bangun di tempat yang tidak ada komodonya. Itu kan ini harus Nah inilah yang strategi berikutnya tentu tadi yang sudah didorong, yaitu pertama adalah kunjungan ke sana ke Taman Nasional Komodo itu satu pintu melalui Labuan Bajo. Jadi untuk memastikan bahwa yang melakukan kunjungan ke lokasi destinasi itu memahami betul gitu karakteristik, perilaku dan sebagainya. Dan juga mencegah tadi jangan sampai misalnya kalau misalnya tidak ada kebijakan satu pintu, ya seperti kemarin akhirnya kan bisa saja dia mengambil telurnya dan sebagainya yang orang tidak memahami bahwa itu adalah sebuah nilai aset yang luar biasa yang menjamin masa depan kalau kita sabar gitu. Jadi kalau tak sabar ini yang kadang-kadang juga kalau orang banyak berpikir jangka pendek, kita akan kehilangan potensi yang luar biasa. Nah ini yang sehingga ya apa yang didorong Bapak Gubernur intinya adalah mengapa beliau mengajukan usulan agar dikelola oleh pemerintah provinsi, tidak bermaksud apa-apa. Intinya adalah mempercepat proses. Dan karena beliau kan istilah bisa mengambil posisi langsung, kebijakan langsung berkaitan dengan pengembangan, berkaitan dengan pengaturan, tarif dan sebagainya. Jadi artinya berharap ya, jadi pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah betul-betul memiliki kesepahaman dengan kementerian, dan ini respon dari Ibu Menteri luar biasa gitu. Nah tinggal ke depan ini sedang kajiannya seperti apa sehingga apa yang diharapkan Bapak Gubernur ya, yaitu sebuah habitat komodo yang betul-betul sesuai ekspektasi ya. Jadi imajinasi dari orang yang membayangkan itu ya seperti itu. Jadi tentu ya Dinas Pariwisata sebagaimana yang telah kebijakan itu kami akan mendorong bagaimana, karena di sana sekarang ada badan pengelola pariwisata Labuan Bajo ya. Karena ini menjadi salah satu KSPN. Jadi ini kerjasama. Jadi sehingga ke depan bangunan-bangunan harus betul-betul menyesuaikan. Jangan istilahnya ya ditangani banyak orang, tapi strategi pendekatan mesti didiskusikan sehingga betul-betul apa yang diharapkan Bapak Gubernur, Komodo ini bukan menjadi destinasi biasa, tetapi ini yang beliau bilang. Jadi Komodo ke depan harus menjadi destinasi mengungguli destinasi lain, termasuk Bali. Oke, baik. Dan tentunya ini banyak harapan juga untuk kita semua juga, bukan pekerjaan dari Dinas Pariwisata sendiri, tapi ya tanggung jawab kita semua ya. Bagaimana juga untuk meningkatkan ekonomi di Nusa Tenggara Timur, dan juga untuk kita semua pemirsa, semoga dengan obrolan pagi kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi terima kasih Pak Wayan sudah hadir di studio AFB TV Kupang memberikan informasi untuk kita semua, dan juga salam untuk semua yang ada di... Saya bisa 1 menit untuk menghimbau ya. Jadi ya semua pemirsa AFB TV, jadi saya mengajak kita bersatu padu, bergandengan tangan. Pariwisata sebagai promotor ekonomi akan berhasil kalau kita mengambil bagian dari yang kecil sampai yang besar. Yang paling kecil yang bisa kita lakukan adalah mari kita bersama-sama gerakan budaya bersih. Jadi mari kita lebih banyak memungut daripada membuang. Sehingga kota kita, destinasi kita, daerah kita menjadi daerah yang dimimpikan banyak orang. Jadi sebagai daerah yang
aman, nyaman, indah, rapi, ya. Jadi bersih, ya. Jadi sehingga kalau sudah dirindukan, maka artinya akan ada sebuah daya dorong ekonomi yang menguntungkan banyak pihak. Sehingga harapan kita bersama, doa kita bersama, semoga NTT di 2023 menjadi sebuah NTT baru, NTT yang bangkit, yang bisa mencapai perkembangan pembangunan secara nasional nomor 10 di Indonesia. Atau naik 21 tingkat dibandingkan kondisi sekarang dari 34 provinsi NTT berada di nomor 31. Ini saya yakin bisa kita capai. Karena keteladanan, kepeloporan Bapak Gubernur dengan Bapak Wakil Gubernur yang tiada henti-hentinya, ya, proaktif mengunjungi rakyat dan semua pemilik pembangunan yang lain. Jadi seperti itu. Baik, ini terobosan-terobosan dari pemimpin Nusa Tenggara Timur sekarang ini juga sangat menarik sekali untuk kita semua juga. Salah satunya saya langsung ingat nih, English Day. English Day, ada kemarin ada minuman lokal Sophia. Jadi banyak kelor. Jadi ini ada sebuah, jadi kelor sekarang sudah mendunia. Seperti itu. Jadi artinya itu baru satu gerak yang dilakukan baru, satu sudah mendunia. Sophia sedikit lagi mendunia. Ya, seperti itu. Baik, ini sangat menarik sekali dan juga kita nantikan juga ini terobosan-terobosan baru dari pariwisata di Nusa Tenggara Timur berkaitan juga dengan ekonomi kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi terima kasih Pak Iwayan Darmawan, pemirsa Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah berbagi informasi bersama kita di obrolan pagi. Kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan tema obrolan yang berbeda. Saya David Paikol, sampai jumpa.